Bahaya internet bagi remaja. Internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia remaja. Internet memang sangat membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan. Akan tetapi ternyata internet pun tidak terlepas dari hal-hal yang negatif yang terdapat. Apalagi usia remaja merupakan saat labil-labilnya, sehingga masih sering terseret arus. Untuk itu penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja penting untuk dilakukan. Di kalangan remaja saat ini internet nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok, akan tetapi tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Ada banyak remaja yang salah menggunakan internet sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa bahaya dari salah penggunaan internet di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut: perilaku bullying melalui media sosial, misalnya mengakses konten pornografi yang berakibat perilaku kejahatan seksual, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui media sosial. Internet memang sangat membantu dalam kehidupan, akan tetapi ia tetap mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga para remaja dapat membentangi diri dari hal-hal negatif dalam penggunaan internet. Indonesia masa sekarang sebagai negara besar yang kaya akan sejarah. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dan memiliki sekian banyak sejarah gemilang di masa lalu. Sebagai negara besar dengan sejumlah kegemilangan sejarahnya, mestinya negeri ini bisa menjadi sebuah negeri yang kaya, maju, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Sayangnya, ekspektasi tersebut masih jauh jika merujuk pada kondisi masyarakat sekarang ini. Meskipun sudah merdeka lebih dari 64 tahun, ternyata Indonesia masih tidak bisa lepas dari kemiskinan. Bangsa ini juga sering menjadi objek cemoohan bangsa-bangsa lain karena lemahnya pemerintahan. Sebuah kondisi yang sangat ironis ketika kita menolak ke belakang betapa kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini benar-benar tidak mencerminkan sejarah di masa lalu. Masalah demi masalah terus menimpa negeri tercinta ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjadikan negara dengan penduduk terbanyak 250 jiwa ini lekas menjadi lebih baik. Sayangnya, deretan kasus tersebut bermunculan yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan nasional, seperti kasus korupsi yang sangat sulit untuk dihapuskan. Semoga kedepannya negeri tercinta ini akan menemukan masa kejayaannya. Semoga korupsi tidak lagi menjadi momok paling menakutkan, sejalan dengan kinerja aparat hukum terkait yang maksimal dan bekerja dengan setulus hati untuk kebaikan negeri ini. Adiwiyata sebagai wujud pengakuan sekolah cinta lingkungan. Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, antara lain guru, peserta didik, sarana dan prasarana, kurikulum lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah fenomena munculnya sekolah adiwiyata di beberapa sekolah. Sekolah adiwiyata menjadi muatan baru dalam era globalisasi saat ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik adalah faktor lingkungan. Masalah lingkungan yang merupakan masalah yang timbul dari manusia itu sendiri, maka penanggulangannya ditentukan oleh perilaku hidup manusia yang ramah lingkungan. Upaya yang harus segera kita lakukan salah satunya melalui proses pendidikan. Menciptakan manusia yang memiliki kepedulian dan ramah terhadap lingkungan, maka diperlakukan peran pendidikan khususnya di sekolah, serta di sekolah memiliki banyak generasi muda yang akan menjadi pewaris bumi. Perlu ditempa kesadarannya untuk mencintai lingkungan dengan cara pembiasaan. Pendidikan karakter peduli lingkungan hidup merupakan program pendidikan untuk membina anak didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional, serta bertanggung jawab terhadap alam dan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Program Adiwiyata merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup. Program sekolah Adiwiyata mampu membentuk karakter peduli lingkungan. Dengan adanya karakter peduli lingkungan, diharapkan siswa dapat mencegah dan mencegah kerusakan lingkungan serta memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi, menjalani pembiasaan kepedulian terhadap lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka karakter cinta lingkungan akan tertanam pada dirinya. Karakter peduli lingkungan sebagai tindakan atau perilaku individu dalam mencegah kerusakan lingkungan dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah disadari akan
pelayanan masyarakat dengan cara mengendalikan lingkungan dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Program Adiwiyata membentuk sekolah peduli dan budaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan setara atau masa yang akan datang. Program Adiwiyata menghasilkan sekolah yang memiliki lingkungan bersih, rapi, dan menjadikan warga sekolah nyaman serta bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Dampak buruk junk food untuk kesehatan. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang ini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan, seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak marak digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain sebagainya. Tak bisa dipungkiri, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa kesenian mengonsumsi makanan cepat saji saja memang tidak berdampak secara langsung. Namun makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai, misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Maka bila Anda termasuk ke dalam orang yang lebih mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa satu di antara kandungan di dalam makanan instan yaitu lilin dicerna. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjaga lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluhan kilometer, bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Sumber Tegor Belslan. Dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food sering disebut makanan cepat saji. Ini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagai orang lebih efektif, terdapat waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang berbeda, tambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengganggu konferensi Indonesia karena tertangkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki dampak buruk kandungan yang terkandung dalam makanan instan disebut seperti lilin yang ada pada mie instan, dan tak berhenti di situ
Tanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal kurang normal. Maksudnya dari hal kurang normal itu seperti seorang yang telat berpikir, lama lambat bila diajak bicara dan lain sebagainya. Tak Ayo jangan lupa cuci tangan biar hidup sehat. Menjaga kesehatan tubuh bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mencuci tangan misalnya. Mulai sekarang jadikan cuci tangan sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Tangan adalah organ tubuh yang paling fatal untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari tangan inilah akan tercipta karya-karya indah. Namun dari tangan jugalah berbagai penyakit bisa menular. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari membuat tangan selalu bersentuhan dengan benda-benda, mulai pulpen, keyboard, komputer, gagang pintu, dan benda-benda lain. Sementara itu, kita tidak pernah tahu apakah benda-benda yang kita pegang tersebut bebas dari kuman dan virus. Nah, untuk mencegah bakteri atau virus berpindah ke dalam tubuh, ada baiknya lakukan cuci tangan, khususnya sebelum dan sesudah makan. Di tengah maraknya berbagai virus baru belakangan ini, cuci tangan menjadi salah satu senjata dasar untuk mengatasinya. Manfaat cuci tangan untuk kesehatan memang sudah diakui, namun masih banyak orang yang enggan melakukannya. Padahal seiring aktivitas yang Anda lakukan, tangan pun akan dipenuhi kuman, bakteri, dan virus yang sudah siap memasuki tubuh Anda. Tak harus masuk melalui mulut, tapi bisa melalui mata atau hidung. Penyakit infeksi umumnya menyebar melalui kontak tangan ke tangan, termasuk demam biasa, flu, dan beberapa kelainan sistem pencernaan seperti diare. Cuci tangan juga diwajibkan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, terutama sebelum dan secepatnya setelah memegang daging mentah, ayam, atau ikan. Mencuci tangan juga menjadi sangat penting sebelum makan, setelah menyentuh hidung, setelah batuk atau bersin ke tangan, sebelum atau setelah menangani luka atau sayatan, sebelum atau sesudah menyentuh orang sakit atau terluka. Dan yang tidak kalah penting adalah setelah menangani sampah. Mencuci tangan dapat mencegah sakit pada anak. Untuk itu, biasakan cuci tangan pada anak sejak dini. Untuk membiasakan anak mencuci tangan, berikan contoh, cucilah tangan bersama anak. Dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food atau seiring disebut makanan cepat saji kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di Indonesia karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan tersebut, seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain sebagainya. Tak dielakkan, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang di kemudian hari menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya lainnya juga mengintai, misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Maka itu, bila kamu termasuk ke dalam orang yang hobi mengonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu. Mulai sayangi tubuh serta diri sendiri. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam makanan instan yaitu lilin sulit dicerna tubuh. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti wilayah dunia.
Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan bertahun-tahun. Pada faktanya tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengalami mereka harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut sangat disayangkan. Padahal kualitas seseorang itu selalu dapat jauh pendidikan yang dicapai karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang pesantren, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak. Manfaat madu bagi kesehatan. Madu adalah hasil produksi dari hewan ternak yang kini telah dikenal lebih jauh karena khasiatnya bagi kesehatan yang meningkat. Tak heran jika madu banyak digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Adapun manfaat madu yaitu manfaat madu untuk kesehatan kulit wajah. Madu tak hanya dikenal sebagai pemanis alami. Madu juga memiliki manfaat lain yang dapat digunakan untuk kesehatan kulit, khususnya kulit wajah. Madu dipercaya dapat digunakan untuk penghilang jerawat, namun perlu ditambahkan dengan beberapa bahan seperti jeruk nipis. Madu pun dapat dimanfaatkan untuk mengecilkan pori-pori wajah dan menghaluskan kulit wajah. B. Madu sebagai penghilang batuk. Manfaat madu sebagai penghilang batuk tak hanya hisap jempol belaka yang tidak ada buktinya, namun manfaat ini dibuktikan dengan jurnal Gula. Jurnal itu telah dirilis pada tahun 2007 dengan sampel anak-anak sebanyak 270 orang. Hasil dari penelitian yaitu meminum 1 sendok madu sebelum mereka tidur, intensitas batuk yang terjadi mengalami penurunan. Madu sebagai peningkat kekebalan tubuh. Di dalam madu ada aneka nutrisi yang begitu kompleks, mulai dari vitamin hingga aneka material yang dibutuhkan tubuh. Tak heran bila kini banyak orang tua yang mempercayai madu untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Alasan para orang tua memberikan madu yaitu untuk menjaga kesehatan sang anak, terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan stamina. Madu sebagai pembunuh bakteri. Di dalam madu ada suatu zat yang memiliki fungsi pengobatan laju bakteri, bahkan mematikan bakteri tersebut sehingga terhindar penyakit. Telah dibuktikan pada suatu studi bila madu efisien membasmi bakteri dalam tubuh seperti colin, dan bakteri lainnya sejenisnya. Maka dari itu khasiat dari madu tak perlu diragukan lagi. Cerita dongeng pendek Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Mak, Malin ingin merantau ke kota Seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak di sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan, Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian,
Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak teman Ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan kembali. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan! Siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini aku ibumu." "Ibu? Apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh. Setelah doa itu terdengar, Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga kerang dan terpecah. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Jadilah pemenang dengan pantang menyerah. Siapapun kamu, apapun jenis profesi kamu, wajib memiliki sifat tidak mudah menyerah. Karena harus kamu sadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah tersebut kadang-kadang hati terasa sangat berat. Namun yakinlah bahwa di dalam sebuah masalah yang berat tersebut pasti ada hikmah yang kadang kita tidak akan mengerti sebelum kita menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu, hadapilah masalah tersebut dengan lapang dan penuh semangat. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Jangan menjadi orang yang manja seperti anak kecil. Contoh sederhana adalah ketika kamu menjadi seorang pedagang dan mendapati barang dengan kamu tidak laku dijual dalam beberapa hari lalu. Kemudian kamu memutuskan untuk berhenti menjadi pedagang begitu saja. Itu adalah contoh sikap mudah menyerah. Akan lebih baik jika kamu mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kurang dari dagangan kamu, atau ada cara mungkin salah dalam strategi dan yang lain-lain. Pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Tapi selain itu, karakter sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari seseorang. Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotornya. Masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar saja agar terlihat formalitasnya tanpa mengajarkan bagaimana etika-etika yang baik yang harus dilakukan. Di dalam buku tentang kecerdasan ganda, Multiple Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal ini, maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter.
Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa. Di antaranya adalah kejujuran. Kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa. Karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan. Karena seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali ketidakadilan khususnya di negara ini. Selain itu harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat. Hormat kepada siapapun itu. Contohnya adik kelas mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya, dan kakak kelasnya pun menyayangi adik-adik kelasnya. Gitu juga dengan teman seangkatan, rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid-murid agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai akan tawuran. Sekarang mulai banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengajarkan bimbingan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru, ataupun lingkungan tempat hidup. Mudah-mudahan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah, semua potensi kecerdasan anak-anak akan dilandasi oleh karakter-karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang-orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa, bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan lainnya. Dan makin menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun mendidik karakter tidak semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini. Dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Junk food merupakan makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang besar di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lain tidak efektif terhadap waktu dan bisa dikeluarkan. Tak hanya itu, makanan cepat saji memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji beberapa melalui kontroversi di negara kita karena dampaknya dapat dampak buruk yang tinggi. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan seperti lilin yang ada pada pizza. Tak seperti itu nyatanya di dalam makanan instan juga kandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini tidak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seorang mengalami hal yang kurang normal. Maksud dari kurang normal itu seperti seorang yang telah berpikir pertama menjawab bila dia bicara dan lain sebagainya. Tak bisa dipungkiri makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah dilakukan. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengkonsumsi makanan cepat saja memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai, misalnya stroke, buntu, dan penyakit ginjal. Maka bila Anda termasuk ke dalam orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa satu di antara kandungan di dalam makanan instan, yaitu lilin, sulit dicerna tubuh. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh hingga makanannya mengandung lilin akan dicerna dalam waktu minimal 2 hari. Kisah seekor burung hantu. Suatu malam, hutannya gelap dan sunyi. Seekor burung hantu muda merasa takut dan tidak mampu terbang. Burung hantu itu sangat sedih karena ia tidak bisa mengejar mangsanya atau terbang bebas seperti burung hantu lainnya. Burung hantu muda itu bertanya pada ibunya, "Mengapa aku tidak bisa terbang seperti burung hantu yang lain? Apa yang salah dengan diriku?" Ibu burung hantu tersebut tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang salah denganmu sayang, kamu hanya perlu belajar bagaimana terbang dengan baik. Kamu masih muda dan masih banyak waktu untuk belajar dan berkembang." Burung hantu muda itu menangis dan berkata, "Tapi aku merasa begitu lemah dan tidak berguna. Aku tidak akan pernah bisa terbang seperti burung hantu yang lain." Burung hantu itu menghibur anaknya dan berkata, "Jangan menyerah. Setiap burung hantu memiliki waktu dan cara belajar yang berbeda-beda. Kamu harus fokus dan gigih dalam belajar terbang. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah." Burung hantu itu mulai berlatih setiap hari memperbaiki teknik terbangnya dan membangun kekuatan fisiknya. Dia juga belajar dari ibunya dan burung hantu lainnya. Setelah beberapa waktu, burung hantu muda itu menjadi lebih kuat dan terampil dalam terbang. Suatu malam, burung hantu muda itu berhasil menangkap mangsa
pertamanya. Dia merasa bersenang dan bangga atas pencapaiannya tersebut. Dia belajar bahwa dengan fokus, kegigihan, dan kepercayaan diri, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kisah burung hantu ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa sulit atau mustahil sesuatu yang terlihat, kita selalu mempunyai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai tujuan dan mengatasi rintangan yang muncul sepanjang waktu. Buku antik. Pada mulanya saya tak menghiraukan surau-surau misterius itu. Namun setelah menerima surau ketika dengan isi yang kurang bersama, saya mulai menganggap serius isinya. Dia bilang dia membaca satu cerpen saya dan ingin bertemu dengan saya untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan cerpen itu. Dia bilang dia tinggal di Istanbul, namun dia setia menemui saya dimanapun saya berada atau di tempat manapun saya mau. Dan maksud adanya satu cerpen di dasar karang di kota kecil di tepi laut biasanya disebut orang dan mungkin jarang muncul di peta. Dalam cerpen saya itu dikisahkan tentang pendirinya setiap hari mengikuti kolektor benda antik yang didampinginya menyimpan sebuah buku dalam aksara dan bahasa tak dikenal. Buku itu ternyata merupakan satu dari 7 buku yang tersebar dan tersembunyi di berbagai penjuru dunia dan sudah ratusan tahun dicari oleh satu sekte pengabdi setan. Buku itu karakter itu adalah buku kelima. Jika ketujuh buku berhasil menemukan lalu dilakukan ritual tertentu serta pembacaan mantra berdasarkan apa yang tertera dalam buku itu. Para pengabdi setan tersebut akan bisa memberikan sosok iblis berguna giliran mereka yang membutuhkan buku tersebut dan telah berjumpa entah di mana lebih dari 1000 tahun. Lelaki pengirim surau itu membaca cerpen saya dengan terjemahan bahasa Inggris satu jurnal sastra yang terbit di Hongkong, Selandia Baru. Dia mengaku bernama Arnold dan mendapatkan jurnal itu langsung dari editornya, seorang penulis terkenal Swiss bernama Anton Blake. Dalam satu pertemuan disebutkan di Kaiser yang kemudian mungkin kalau penasaran adalah kisah dalam cerpen saya itu persis dengan apa yang diceritakan yang namanya seorang kolektor benda antik yang kuat bertahun-tahun menetap di California dan menikah dengan perempuan setempat. Dia tewas dibunuh orang tak dikenal 7 bulan sebelum dia membaca cerpen saya. Satu-satunya barang yang hilang dari rumahnya saat itu adalah buku tua yang sepintas tampak tak berarti dan disimpan di dalam lemari kayu antik di kamar. Dampak junk food. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Pasien hipertensi umur 40 tahun wajib tahu metode jaga jantung. Tak hanya itu, makanan cepat saji memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat yang berbahaya di dalam makanan instan seperti lilin pada mie instan. Makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian menjadi penyebab penyakit mematikan seperti penyakit kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai, misalnya penyakit stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Walaupun daratan Indonesia tak seluas lautannya, hutan di Indonesia sangat banyak, mulai dari ujung Aceh, yaitu Sabang hingga Merauke. Beberapa tahun terakhir, kebakaran di Indonesia kerap terjadi. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam maupun buatan. Mengenai faktor alam, memang tak ada yang disalahkan, tetapi mengenai faktor buatan, yaitu manusia, itulah hal yang perlu dievaluasi. Kini, manusia telah kehilangan kesadarannya, hingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak, diantaranya merugikan lingkungan hidup. Contohnya,
dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantungan. Maka itu, aksi manusia membakar hutan untuk memenuhi maksud dari dalam dirinya sendiri memang perlu diadili. Alasan mereka melakukan pembakaran hutan mulai dari membuka lahan tanam baru hingga berdirinya gedung bertingkat. Namun, hal yang disayangkan yaitu betapa mereka tak memikirkan aneka flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut. Flora dan fauna di dalam hutan akan melarikan diri, bahkan akan mati hangus terbakar api yang berkobar karena ulah manusia. Mereka akan kehilangan habitat aslinya dan akibat dari hal tersebut yaitu larinya para satwa ke permukiman penduduk. Mereka merasa tak lagi memiliki rumah yang dapat mereka tempati, sehingga jalan terakhir ialah lari ke pemukiman warga sekitar. Tak heran bila akhir-akhir ini banyak kasus ditemukannya hewan liar seperti macan dan singa di pemukiman warga sehingga dikabarkan. Seperti kata pepatah, bahwa apa yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri. Maka, berbuatlah sesuatu yang baik. Sedangkan faktor alam dari kebakaran hutan, yaitu musim kemarau dan adanya sambaran petir saat hujan. Musim memang tak dapat diprediksi manusia, sehingga bila musim kemarau tiba dengan jangka waktu yang sangat panjang itulah wajar. Namun, hal ini mempengaruhi keadaan hutan, karena hutan yang setiap hari disinari matahari terbit dapat menimbulkan adanya percikan api. Hal ini juga serupa terjadi petir, lalu petir tersebut menyambar suatu bagian hingga timbul percikan api. Penggunaan bahasa Indonesia pada remaja masa kini. Remaja penggunaan bahasa masa kini selanjutnya disebut bahasa ala yang mayoritas terjadi pada remaja perempuan. Hal ini dikarenakan pada remaja perempuan lebih narsis daripada remaja laki-laki mulai dari cara berbicara, menulis hingga kenarsisan dalam budaya. Misalnya kalau di foto biasanya mulutnya digelembungin atau dikonyongin, mukanya kadang dikeratin, memiliki nama di Facebook yang panjang dan aneh. Selain karena lebih narsis, remaja perempuan juga diidentifikasi lebih sering membuka jejaring sosial Facebook mereka dibandingkan dengan remaja laki-laki yang hanya sesekali mengupdate Facebook mereka. Jauh sekali dibandingkan dengan remaja perempuan yang hampir 5-10 kali sehari membuka jejaring sosial Facebook. Mereka hanya membuka untuk mengganti foto atau mengupdate status Facebook. Dimanapun dan kapanpun mereka biasa membuka Facebook karena dipermudah oleh provider yang menawarkan banyak aplikasi yang berhubungan dengan jejaring sosial Facebook. Bahasa alay mayoritas digunakan oleh anak remaja usia SMP dan SMA yang dikategorikan sebagai remaja. Namun pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi perhatian remaja menggunakan bahasa alay di Facebook, yaitu identitas pengakuan, penulisan bahasa alay, pembuatan bahasa dari Fakultas Sastra Indonesia Unpad. Ada dua hal alasan utama remaja menggunakan bahasa tulis dengan ciri tersendiri. Pertama, mereka mengukuhkan diri berlawanan terhadap dominasi bahasa baku atau kaidah bahasa yang telah menetap. Jelasnya, artinya remaja merasa menciptakan identitas dari bahasa yang mereka ciptakan sendiri pula. Remaja sebagai kelompok usia SMP dan SMA yang sedang mencari identitas diri memiliki kekhasan dalam menggunakan bahasa tulis di Facebook. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dan budaya asing saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan serta pergaulan remaja. Dengan semakin majunya teknologi dan ditambah dengan pengaruh budaya asing tersebut, maka akan mengubah sikap, perilaku serta kebiasaan mereka dari segi kebiasaan maupun dalam perkembangan bahasa di kalangan remaja khususnya, sehingga terjadi perkembangan bahasa seperti bahasa alay ini. Bahasa alay yang sebagian besar terjadi di kota-kota besar, berkembang dengan cepat karena di kota-kota besar teknologi yang menunjang. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Saat anak berada di usia dini antara hari lahir dan usia 8 tahun, orang anak sangat sensitif terhadap lingkungan di sekitar mereka. Dalam masa pertumbuhan awal ini, pendidikan anak usia dini berperan penting dalam pengembangan keseluruhan kehidupan sosial, emosional, kognitif, dan fisik anak untuk membangun fondasi yang kuat dan luas untuk pembelajaran dan kesejahteraan seluruh hidup. Memberikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi dapat menjadi bekal terbaik dalam hidup anak-anak. Beberapa manfaat lainnya termasuk membantu mereka berkembang, mengembangkan kemandirian, belajar beraktivitas baru,
menyenangkan, penuh semangat, aman, dan bertumbuh di mana mereka didorong untuk mengeksplorasi, meninjau, mengkritik, merefleksikan, dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah. Anak-anak akan terbantu untuk belajar dengan antusias dan efektif, memiliki rasa ingin tahu dan haus akan mengetahui dan pemahaman dengan pengalaman dari pendidikan awal yang berkualitas. Rasa percaya diri yang sehat adalah kecakapan hidup yang benar, berinteraksi dengan orang lain, dan pendidikan masa dini yang berkualitas dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri yang kuat dan positif yang akan bermanfaat baik sepanjang hidup mereka. Ketika pikiran, ide, dan pertanyaan anak-anak didengarkan, diakui, dihargai, dan dihormati, mereka membentuk pemahaman tentang diri mereka sendiri dan posisi mereka di dunia. Pada umumnya, sulit bagi anak-anak untuk mengerti konsep tentang berbagi, bergiliran, berkolaborasi, dan bekerja sama. Namun, mereka dapat mempelajari konsep-konsep ini dengan bimbingan, dukungan, dan kebudayaan dari pendidikan yang berkualitas. Lingkungan belajar yang berfokus kuat dan kolaborasi sosial dan menyetarakan posisi masing-masing anak-anak ketika belajar dalam kelompok adalah fondasi yang sangat baik bagi anak-anak untuk belajar tentang pentingnya kerjasama. Kemampuan bertoleransi dan menghormati sesama sangat penting ditanamkan sejak dini. Bimbingan dan dukungan dari pendidikan berkualitas dapat membuat anak-anak lebih cenderung belajar sama-sama, toleran, dan tetap menghormati orang lain bahkan ketika mereka mungkin tidak menyukai apa yang mereka lakukan atau katakan, serta menghormati lingkungan sekitar mereka dan dunia yang lebih luas. Anak-anak cenderung ini mencoba hal yang baru karena pikiran mereka yang aktif dan dinamis. Namun akan ada banyak hal tidak terduga yang tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Situasi di mana mereka kalah dalam permainan tidak diikuti sertakan dalam suatu aktivitas. Kecewa dengan hasil atau ketika sesuatu yang mereka inginkan tidak bisa mereka dapatkan. Pengalaman ini perlu mereka rasakan secara langsung untuk membangun daya tahan, belajar bersabar, dan mengelola emosi mereka. Sayangnya
Produksi dari hewan ternak yang menggunakan karena kasihannya kesehatan yang bermanfaat. Ada manfaat yaitu kesehatan buat wajah, tidak hanya diberikan di dalam memberi manfaat lain yang dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit dapat dimanfaatkan untuk menjaga kondisi wajah ada buktinya, namun manfaatnya hasil dari seperti yang terjadi mengalami gangguan. Ada berbagai kandungan mulai dari vitamin hingga mineral yang membutuhkan tubuh. Tak heran jika ini banyak para orang tua yang percaya wanita menyebutkan kepada anak-anak mereka. Alasan para orang tua mereka pagi menjaga kesehatan sama untuk mengembangkan tubuh dan stamina. Masih sebagai pembunuh bakteri. Dalam wajah ada suatu zat yang memiliki fungsi memperlambat laju bakteri karena mematikan bakteri tersebut sehingga terhindar dari penyakit. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar? Belajar adalah gerbang untuk mendapatkan ilmu. Dari kekayaan ilmu, manusia bisa memiliki aneka macam inspirasi untuk mereka manfaatkan dalam kehidupan. Maka, jika kita melihat orang-orang sukses, selain karena kehendak Tuhan, pasti karena mereka tahu ilmu. Sayangnya, tak semua orang memiliki motivasi kuat untuk belajar. Alhasil, tidak ada peningkatan berarti dalam kualitas ilmunya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar memiliki motivasi belajar yang kuat? Setidaknya ada 3 cara utamanya. Pertama, memiliki tujuan dalam hidup. Jika kita sudah memiliki ini, maka kita akan berpikir untuk mewujudkannya. Pasti dalam proses mewujudkan itu yang dibutuhkan. Dari sini semangat untuk ilmu pasti akan bertumbuh. Kedua, berpikir tentang masa depan atau jangka panjang. Bisa jadi sebagian ilmu yang kita pelajari tak dapat langsung kita pakai. Namun, kita perlu berpikir visioner bahwa bukan tak mungkin pada masa mendatang ilmu tersebut bermanfaat. Ketiga, memiliki partner yang menguatkan, bisa dalam sahabat, mentor, atau guru. Sebagai manusia, kita mungkin saja goyah dalam proses belajar. Untuk itu, memiliki partner yang mengingatkan kita dikala malah sangatlah penting. Dengan memiliki 3 di atas, semangat belajar bisa terjaga. Kita akan menjadi pembelajar sejati yang semangatnya sangat menyala. Pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Pendidikan adalah yang sangat penting dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Tapi selain itu, karakter itu sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada benda tinggi pendidikan ataupun gelar yang diraih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitif ketimbang psikomotoriknya. Masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya mengajar saja kegiatan kualitasnya tanpa mengajarkan bagaimana etika yang baik. Dalam buku tentang kecerdasan ganda, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal ini, maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter education. Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, di antaranya adalah kejujuran. Ya, kejujuran adalah yang paling pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa, karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan, karena seperti yang dapat kita lihat,
Banyak sekali ketidakadilan khususnya di negara ini. Selain itu harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat kepada siapapun itu. Contoh adik kelas yang mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya dan kakak kelas yang menyayangi adik-adik kelasnya. Begitu juga dengan teman-teman seangkatan yang mempunyai rasa saling mencintai, saling menyayangi.